Sportis yang diadakan oleh Wirasmanda. Nah, sebelum kita mulai podcast pada hari ini, perkenalkan nama saya Almira Bustina selaku moderator pada podcast sesi kedua. Nah, gak terasa nih, kita sudah melakukan podcast yang sesi kedua. Tadi kan sudah nih sesi pertama ya. Nah, kan pada penasaran gak sih siapa orang-orang yang di samping kanan saya dan samping kiri saya? Penasaran. Nah, bisa kali kita berkenalan dulu dari yang di sini. Halo semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Abdul Yazid. Biasa dipanggil Yazid atau Yazid. Terserah mau panggil apa. Saya sini menjabat ketua PMR SMA Negeri 3 Bontang. Halo semua, perkenalkan saya Sevila Nelinda Nasya, biasa dipanggil Sevila. Saya Ketua PMR SMA Vidanta periode 2023-2024. Hai Sevila. Perkenalkan, nama saya Rohana Sinaga, biasa dipanggil Hana. Saya Ketua PMR SMK Negeri 2 Bontang periode 2024-2025. Hai Hana. Oke, kita udah kenalan nih dari sekolah-sekolah yang ada di sini. Ada Kak Hana dari SMK 2, ada Pak Yazid dari SMA Negeri 3, ada Kak Sevila dari Vidatra. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai aja kali ya. Nah, di sini kan PMR itu udah ada dari Mula, Madya, Wira, ada dari SD, SMP, SMA, dan ya walaupun nggak semua SD, SMP, SMA itu ada PMR-nya. Nah, kira-kira apa sih Kak motivasinya tiba-tiba join PMR? Apa karena gabut atau ada cita-cita gitu yang arah ke kesehatan atau gimana? Bisa kali dari Kak Hana? Kalau saya pribadi sih untuk menambah wawasan aja di bidang kesehatan. Oh gitu, menambah wawasan ya? Iya, karena baru join di PMR juga. Oh dari kapan tuh Kak? Dari SD kah atau dari SMP? SMK. Baru-baru dong dari SMK. Oke, kalau dari Kak Yazid gimana gitu? Kalau saya itu baru gabung PMR itu dari Madya. Jadi saya dulu SMP Negeri 1 Bontang ya. Oh dari SMP Negeri 1. Terus, ya, saya tuh lihat PMR itu kayak kok seru banget ya. Kayak ada yel-yelnya, mereka tuh kayak sama-sama terus gitu, nah chemistry-nya bagus. Terus saya kayak diajak teman gitu kayak ayo ikut PMR, ayo ikut PMR gitu mah. Terus itu saya join, saya ikut, baru kok kayak kok seru ya gitu. Ya baru sampai sekarang ini ya menetap di PMR. Kalau saya pilih gimana nih? Sebenarnya kalau aku sendiri itu nggak inget sih motivasinya apa, karena udah ikut PMR dari SD kelas 4. Oh dari SD Wow. guys. Tapi sampai sekarang. Oke, berarti kan Kak Sevila nih dari SD nih. Nah dari SMP mana nih kira-kira? SMP Vidanta. Oh SMP Vidatra juga. Oke, nah teman-teman, mereka ini ada yang baru pertama kali join PMR, ada yang dari SMK, terus tuh ada yang dari SD juga, dan ada juga yang baru mulai mengikuti eskul PMR itu dari SMP. Nah, kira-kira apa sih Kak tujuan yang ingin kakak-kakak semua capai selama menjadi anggota PMR? Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari Kak Yazid aja deh kayaknya. Tujuan yang ingin saya capai itu pertama kan buat membangun kepercayaan diri saya gitu nah. Karena di PMR itu lebih banyak sosialisasinya. Iya, nggak hanya dari kesehatan gitu ya. Ya. Terus ya tujuan kedua itu juga buat kesehatan ya, karena cita-cita saya juga ingin di bidang kesehatan. Apa tuh dokter? Insya Allah. Amin. Kalau Kak Sevila gimana nih tujuannya? Maksudnya ikut PMR ini ya sama sih, menambah wawasan tentang kesehatan, perkembangan pertama gitu, menambah pengalaman juga dari ikut lomba-lombanya, terus dari ikut PMR ini juga jadi nambah Relasi. relasi. Ya, relasi pertemanan. Nah kalau dari Kak Hana gimana sih?
Kalau saya pribadi sih untuk menambah kepercayaan diri, karena saya tipe orang yang pendiam dulu. Oh, introvert gitu ya? Iya. Berarti selain menambah kepercayaan diri apa lagi nih Kak? Menambah wawasan di bidang kesehatan. Oh, gitu ya. Nah, teman-teman di sini kan semuanya ketua PMR ya. Nah, kira-kira apa sih tantangan dan hambatannya selama menjadi ketua? Kira-kira tuh gimana sih cara menghadapi anggota-anggota mungkin yang malas, yang jarang aktif, atau mungkin prokernya tidak terjalankan? Gimana sih Kak cara menanggulangi situ semua? Kita mulai dari Kak Sekila kali ya. Kalau dari aku sendiri tantangannya itu masih di koordinasi sama komunikasi sama anggotanya. Kan anggotanya itu nggak sedikit ya, Iya. lumayan banyak PMR itu. Terus setiap orangnya itu karakternya beda-beda. Iya. Jadi menurutku itu tantangan sih buat komunikasinya. Terus ya kalau hambatan itu mungkin yang anggota nggak aktif itu, anggotanya sering nggak aktif, nggak ikut dalam ekskul latihan gitu. Itu hambatan buat kegiatan PMR. Oke, kira-kira gimana sih Kak Kakak mengatasi sama anggota-anggota itu yang mungkin bahasanya miskom, kurang komunikasi itu gimana nih Kakak sebagai ketua untuk menanggulangi itu? Apa menegurnya atau gimana? Atau langsung dikeluarin? Ya kalau misalnya ada diskon gitu kita mulai lagi komunikasinya dari awal, diluruskan. Maunya gimana aja ya? Oke, kalau Kak Hani gimana? Sebagai ketua kira-kira apa sih Kak hambatan-hambatannya selama jadi ketua gitu? Kalau saya pribadi sih kadang selek sama anggota sendiri. Anggota sama anggota, sama saya sama anggota. Kayak gimana tuh Kak seleknya? Kayak kurang miskom aja sih Kak. Kira-kira ada ini nggak, misal Kakak gimana sih cara ngatasin kalau misalnya di dalam anggota tersebut ada misalnya nih saya sama Kak Yajid nih anggotanya Kakak, terus kami itu berdua ada masalah, terus kami bawa ke PMR, itu gimana sih Kakak ngatasinnya? Saya kumpulkan jadi satu, terus ngomong depan-depanan. Gitu Ya. Jadi kayak musyawarah gitu ya? Kumpul jadi satu. Oke. Kalau Kak Yajid gimana nih? Kalau tantangan dan hambatan itu dari anggota itu banyak ya, karena di sekolah saya itu nggak cuman ambil PMR gitu anggotanya, jadi ada yang ambil ekskul lain seperti futsal, seperti basket dan lain sebagainya kan. Terus kami membuat kesepakatan sama anggota itu, jadi kalau misalkan 2 bulan nggak ikut latihan rutin, kita akan tanya baik-baik dulu ingin melanjutkan atau tidak. Nanti bakal dikonfirmasi. Kalau misalkan sudah dikonfirmasi masih belum datang, kita langsung keluarkan. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi dia tuh kayak ada bertahap, jadi tidak langsung dikeluarkan, tapi kita diskusi dulu sama-sama baru dikeluarkan. Gitu. Nah, kan kakak tadi bilang nih, kalau yang gabung di ekskul PMR itu tidak hanya dari ekskul PMR saja, tapi ada dari ekskul futsal dan ekskul lainnya. Nah, kira-kira gimana sih Kak kakak menanggapi anggota-anggota yang misalkan dia ini mengikuti banyak sekali kegiatan, tapi tidak tahu, maksudnya tidak bisa berbagi waktunya dengan baik. Misalnya nih, dia sangat dipentingkan di ekskul sini, tapi karena mungkin dia malas atau gimana gitu, jadinya dia lebih mementingkan ekskul lain. Gimana tuh Kak menanggapi anggota tersebut? Jadi mungkin saya akan bilang bisa bagi waktunya lagi. Terus saya mungkin akan bilang juga kalau misalkan serius di PMR ikut PMR, kalau serius di basket ikut basket, serius di silat ikut silat gitu. Oh ya, jadi harus mempunyai prioritas gitu Ya, Kak ya, yang prioritas. mana yang harus diikuti. Nah, kita kan tadi sudah bahas nih motivasi teman-teman mengikuti ekskul PMR, terus tuh tantangan dan hambatannya, terus tuh bagaimana mereka mengatasi tentang anggota-anggota yang mungkin malas ataupun jarang datang, jarang hadir latihan. Nah, boleh nggak sih Kak kita sharing-sharing sama teman-teman kayak gimana sih ekskul dari sekolah-sekolah ini gitu, nah dari ekskul SMA 3 tuh dari PMR-nya gimana kira-kira kegiatannya, ada kegiatan apa dalam dekat-dekat ini? Kalau kegiatan kita dekat-dekat ini, kita tuh ada
proker Forbes ya. Ya kita ambil proker dari tahun lalu dari MAN itu West Hand Together buat mula. Jadi kita lagi persiapin proker itu sama untuk lomba SSC ya kak. Jadi kita lagi bentuk tim, belum terbentuk sih timnya, masih mencari-cari gitu. Oh, yang kegiatan yang Forbes itu yang mulai ya? Iya kak. Yang bakal akan ada dekat-dekat ini ya. Soalnya kalau nggak salah kemarin saya juga ada di sosial media gitu. Ada teman-teman saya yang ngelatih dari salah satu mula yang ada di Kota Bontang ini. Oh, kalau kegiatan itu beda lagi, itu temu mula. Oh gitu ya. Oh ya. Oh ya. Kalau dari Kak Hana gimana nih? Kira-kira bisa nggak sih Kak kita sharing-sharing gimana? Maksudnya gimana sih PMR Wiras Semakinda sekarang? Adik-adik kelasnya sih asik semua. Terus dalam waktu dekat ini nanti kita bakal ada latgab. Oh, latgab. Iya. Kira-kira latgabnya gimana nih Kak? Nah ini kurang tahu kak, saya belum terkonsep. Oh, masih mau dibahas-bahas gitu Iya. ya, masih mau sharing-sharing sama teman-teman. Nah, kalau Kak Sepila gimana nih Kak? Bisa kali sharing-sharing sama teman-teman? Kalau yang paling dekat ini itu temu mula. Jadi kan program Forbesnya dapetnya SMA Pijaka. Iya. Terus habis itu mungkin persiapan SSC, baru latgab. Terus habis latgab ada proker pengurus PMR SMA Pijaka itu RCC. RCC itu Red Cross Camp, jadi nanti angkatan baru bakal dikenalin sama PMR gitu. Kayak muka gitu atau beda? Beda. Cuma pokoknya semuanya angkatan baru itu wajib ikut buat dikenalkan PMR-nya. Kalau tahun kemarin kita manggil BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, buat ngasih materi gitu. Keren dong. Nah, tadi kan teman-teman di sini sudah sharing-sharing nih tentang PMR sekolah mereka. Nah, kira-kira ada nggak sih kegiatan mungkin yang bakal dilakuin tapi berbeda dari kegiatan sebelum-sebelumnya? Kayak kegiatan apa gitu yang berbeda dari sebelumnya kan? Karena kan biasa kegiatan yang sering terkenalnya nih, kegiatan PMR di Kota Bontang ini pasti kayak lomba-lomba yang ada yel-yel, PP, PK. Nah, kira-kira ada nggak sih yang beda banget dari itu? Entah itu kita kayak makrab atau enggak kayak berkumpul-kumpul. Ada nggak tuh kepikiran? Ayo. Ya. Kalau dari SMA Negeri 3 sendiri, kita membuat inovasi dari latihan gabungannya. Jadi seperti latihan gabungan kemarin, kita mengolah buah mangrove. Oh, yang mangrove ya, ya. mangrove itu. Jadi kita mengolah buah mangrove menjadi sirup. Jadi lebih kewirausahaan gitu. Biar lebih seru juga. Jadi ada ilmu juga buat nanti. Ya, jadi kebetulan juga yang kemarin yang di Mangrove itu latihan gabungan dari SMA Negeri 3 ini saya kebetulan bergabung. Jadi kami itu di sana dilajarin cara mengelola buah mangrove menjadi sirup. Nah, dan itu pertama kalinya juga saya tahu kalau misalnya buah mangrove itu bisa diolah menjadi sirup. Dan di sana juga kita banyak ketemu dari PMR sekolah lain. Oh ya, terus tuh aku mau bertanya nih buat Kak Hana. Nah, Kak Hana ini kan SMK ya? Iya. Nah, kira-kira kan di SMK itu paling banyak cowok-cowoknya pasti ya? Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak cowok-cowok yang join di Eskul PMR? Karena kan terkadang tuh karena Eskul PMR ini tentang kesehatan, terus tuh ada yel-yelnya juga. Yel-yel kan itu kayak bergerak ya? Nah, kadang tuh adalah omongan-omongan yang lumayan negatif untuk buat cowok-cowok nih. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak yang join di PMR Eskul SMK 2 tuh? Ada sih kak, cuma beberapa orang, kayak 4-3 orang. Karena kemarin saya kayak nanya ke adik kelas mau ikut PMR enggak, terus bilang enggak kak, soalnya saya takut dibilang bencong karena ikut PMR. Ya, kira-kira gimana tuh Kak? Apakah Kakak
memberi motivasi ke dia, udah kamu gak usah takut, kan kita di sini sama-sama semuanya gitu, atau gimana nih? Saya sudah memberikan motivasi, tapi tergantung orangnya lagi kak, dia mau ikut atau enggak. Nah, oh iya juga ya, karena kita juga nggak bisa memaksa kehendak orang lain. Nah, kalau di Kak Sela gimana nih? Kak Sepila? Iya sama sih, pasti kalau kita ajak anak cowok gitu, adik kelas pasti ngomongin gitu kan, nggak mau. Jadi aku bilang ada juga kok tahun lalu angkatan atas kalian yang ikut, jadi kalian nggak sendirian. Iya. Jadi kayak mereka biar termotivasi gitu ya. Kalau misalnya yang ekskul PMR ini nggak hanya yang cewek-cewek aja, tapi cowok-cowok juga bisa ikut. Nah, kalau dari Kak Yazid nih, kan Kak Yazid ini cowok ya. Nah, ada nggak sih Kak kadang tuh ngedengar kata-kata yang nggak enak gitu? Banyak banget. Kayak apa tuh? Kayak misalkan ngapain sih PMR itu kayak joget-joget kayak banci aja gitu. Jahat banget ya. Nah, teman-teman, ekskul PMR ini nggak hanya diikutin yang cewek-cewek saja, tapi cowok-cowok tuh juga bisa ikut. Jadi kalian tuh nggak usah takut, apalagi sampai ngebawa ke hati dengerin perkataan teman-teman kalian. Itu kalian buang-buang jauh-jauh aja, dan itu malah menjadi motivasi buat kalian tuh lebih pede lagi, lebih percaya diri lagi. Karena di ekskul PMR ini kita tuh nggak hanya belajar tentang kesehatan, tapi kita juga bisa sharing-sharing seperti ini. Terus tuh kita bisa kerja sama sekolah-sekolah lain. Terus tuh juga kita bisa melatih public speaking kita, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira apa ya? Nah, kira-kira kan teman-teman di sini kan ada yang ikut PMR tuh dari SD, SMP, terus ada juga dari SMK. Nah, apa sih Kak harapannya buat PMR, entah itu dari sekolah sendiri atau dari PMR Kota Bontang, atau mungkin untuk PMI? Mungkin siapa tahu kan kakak-kakak PMI ada yang nonton nih, terus tuh mereka notice, oh iya nanti kita ngadain begini nih, karena ini tuh kemauan anak-anak PMR gitu. Ada nggak kira-kira? Kita mulai dari Kak Yazid aja deh. Kalau saya berharap sih kegiatan PMR kita tuh bisa lebih global. Jadi kayak misalkan PMR Kota Bontang ini apa sih namanya? Kayak Masih kurang atau gimana? membuat kegiatan dengan PMR dari kota lain gitu nah. Kayak kolab dari kota lain. Ya, Nah, kota jadi lain gitu. nggak hanya dari satu sekolah di Kota Bontang terus ketemu dari sekolah Kota Bontang juga, Ya. tapi ada kayak kolaborasi dari kota-kota lain. Ya, gitu. Kalau dari Kak Sepila gimana nih? Kalau aku mungkin semoga PMR ini bisa lebih banyak kegiatan yang langsung kayak anggotanya ini terlibat ke masyarakat gitu. Oh, jadi kayak nggak hanya kita dari ladgab dari PMR, tapi mungkin kita bisa turun tangan, misalnya mungkin bersosialisasi atau enggak seminar-seminar gitu yang mengadakan untuk masyarakat umum. Terus kalau dari Kak Hana gimana nih? Kalau dari saya sendiri sih kayak bikin adik kelas biar percaya diri ngomong di depan banyak orang. Oh, berarti kalau Kak Hana ini mau PMI atau teman-teman dari PMR ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ikut PMR gitu, Iya. biar bisa terinspirasi. Apalagi ini bentar lagi mau PLS ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa mengadakan kayak tentang apa lagi namanya, kayak Demo ekskul gitu. ya, biar mereka tuh tertarik, oh PMR tuh keren gini ya, ikut kali ya, join kali ya. Terus tuh kan kita udah banyak nih pembahasannya. Nah, kan pasti dari kegiatan-kegiatan PMR udah banyak nih teman-teman di sini ikut lomba-lombanya. Ada SCC, SSC, KWS, terus tuh ada Jumca, juara kota atau juara cabang, sorry. Nah, kira-kira teman-teman di sini dari Kak Hana nih yang pertama kali ikut PMR itu dari SMK, kira-kira udah ngikutin lomba apa sih? Terus tuh masuk di bidang apa? PPK, PKK, atau apa gitu Kak? Kalau saya sendiri sih sudah nyoba semua lomba dari KWS, TC, juara semuanya. Terus saya di bidang PP biasanya. Oh, di bidang PP.
pertolongan pertama. Nah, kan kakak tuh udah ikut nih semua. Kira-kira gimana sih kak rasanya ikut semua lomba? Capek nggak? Terus tuh gimana sih juga cara izinnya ke orang tua? Karena kan latihan PMN ini tidak hanya 1 minggu sekali gitu kan, tapi hampir 1 bulan 2 bulan buat persiapan lomba. Nah, kira-kira gimana sih cara izinnya ke orang tua? Mungkin teman-teman di sini tuh punya motivasi, oh iya nanti aku izinnya gini aja biar izinin gitu. Kalau dari orang tua saya sih selagi itu bagus, ikut organisasi bagus, terus terpercaya bakal diizinin. Oh, selagi itu kayak baik, nggak bohong juga, terus Iya. ada hasilnya. Oke, berarti diizinin. Nah, teman-teman bisa tuh juga terinspirasi dari Kak Hana, ikut semua lomba, tapi dengan cara orang tua tuh harus tetap percaya. Yang penting nggak bohong ya kak. Nah, kalau dari Kak Sevilla nih, udah pernah ikut lomba apa aja? Aku udah ikut juga sih SGC, DC, Juncap, itu udah ikut semuanya. Yes, semuanya juga nih. Kira-kira gimana tuh kak izin orang tuanya? Kalau izin orang tua, sebenarnya orang tua itu ngizinin asal syaratnya nggak boleh ganggu kegiatan sekolah sama les. Itu aja sih. Terus sisanya terserah dibebasin. Oke, kayaknya untuk masalah ini di saya juga mengalami. Nah, kira-kira gimana sih kak cara kakak membagi antara waktu latihan PMR itu dan waktu sekolah dan waktu les? Kira-kira gimana sih kak kakak membaginya? Jadi kan kalau sekolah itu dari pagi sampai sore jam 3. Nah biasanya jam 3 itu langsung latihan PMR. Terus lesnya malam. Jadi sempat gitu lah. Oh, berarti sudah terbagi gitu ya? Nah, kan kakak nih udah sekolah dari pagi sampai jam 3, terus tuh lanjut latihan PMR. Nah, habis latihan PMR, lanjut les. Nah, kira-kira pas sampai rumah itu gimana tuh kak? Pasti capek banget kan? Nah, kira-kira itu dari sekolah kakak nih, dari SMA Vidatra, kalau kayak gitu tuh bakal ada tugas tambahan lagi, misal ada kayak PR atau kakak tuh udah ngerjain semua di tempat les kakak? Kerjanya di sekolah pas paginya. Wis, kerjaan di sekolah. Hati-hati kedengar gurunya nanti nih. Nah, kan kakak nih lumayan padat ya jadwalnya. Kira-kira pernah gak sih kak ngaruh ke nilai yang membuat orang tua kakak tuh ngomong kayak udah kamu gak usah ikut lomba ini lagi, nilai kamu rendah nih gini. Pernah sih beberapa kali dibilangin kayak gitu, tapi Tetap ikut, tetap ikut. gak peduli gitu. Yang penting selagi masih kuat, selagi masih bisa membagi semua itu, ikut aja, gas aja semuanya. Nah, kalau Kak Yazid gimana nih? Kalau pertama kan aku ikut SYC 6 pas SMP. Oh, pas SMP. Ya. Dulu kan itu saya baru masuk kan Desembernya itu SYC-nya bulan Februari atau Januari kalau nggak salah. Terus tiba-tiba ada anak PMN lain bilang, Yazid, ayo ikut sini, kita ikut lomba. Langsung ditarik. Saya lagi nggak tahu apa-apa di situ. Saya tiba-tiba disuruh ikut lomba. Ya, kayak apa? Saya juga nggak tahu lagi ada padus, ada ini, ada itu. Jadi ya saya ikut aja. Jadi SCC Ya. itu pas SMP tuh baru pertama kali sekali ya, Ya, Kak? baru pertama kali. Ya. Terus Di lomba kedua saya itu pertama kali juga di SMA itu DC berapa ya itu 2022. Berapa tuh Kak? 9 atau 8? DC 8. Ya, itu di DC 8 itu baru pertama kali juga di SMA saya ikut lomba. Di situ kan baru habis corona ya. Oh iya. Jadi, PMR SMA Negeri 3 tuh baru aktif lagi di Ya, karena pengurusan. Corona Ya. kan ya di rumah aja ya. Ya, jadi kita juga kalang kabut juga gitu karena pengurus-pengurus yang lama itu juga kita bingung ini pengurus yang lama kemana juga nggak ada yang PMR-nya gitu. Kayak nggak ada yang ngurusin ya. Iya. Jadi kayak jalan sendiri Iya, gitu. jalan Tiba-tiba sendiri. kayak udah selesai satu tahun kepengurusan. Iya, kayak gitu. Terus selain DC tuh apa lagi Kak? Selain DC ikut SCC lagi. SCC lagi. SCC lagi. Yang versi SMA. Ya, versi SMA. Habis itu yang
terakhir ini ikut juara cabang kemarin. Juara cabang kemarin. Ya. Nah, di juara cabang itu ikutnya lomba apa? Ikutnya kemarin lomba Got Talent. Got Talent. Nampilin apa tuh, Kak? Kemarin nampilin dance sama nyanyi. Yes. Dance. Nah, kalian pasti kaget kan cowok tuh bisa dance. Nah, kira-kira nih Kak, kan dari SMP nih Kakak sudah ikut lomba nih. Kalau nggak salah, seingat saya SCC kemarin tuh yang pas SMP itu kan dekat banget nih sama ujian ujian kenaikan kelas buat SMA. Ya. Nah, kira-kira gimana sih Kak Kakak mengatasi itu semua? Dari persiapan buat ujian, terus tuh kita mau lomba, gimana tuh Kak? Bagi waktunya. Jadi kayak urusan PMR sama urusan sekolah itu harus dibedain. Jadi harus ada pembagian waktu buat belajar. Jadi misalkan kalau misalkan pagi atau siang kita latihan PMR, terus malam dipakai buat belajar, buat kerjain tugas dan lain sebagainya. Capek nggak sih Kak kalau kayak gitu? Ya capek. Tetap digas ya terus ya. Gas aja. Oke, gak terasa ya teman-teman, kita udah berbincang panjang. Terus tuh kita juga udah tahu nih tips and trick dari teman-teman di sini, cara membagi waktu mereka. Semoga itu bisa menjadi inspirasi kalian. Nah, aku punya pertanyaan terakhir nih buat teman-teman di sini. Kira-kira apa sih Kak yang membedakan eskul PMR sama eskul lain menurut kalian masing-masing? Mulai dari Kak Hana kalian. Kalau menurut saya sih di PMR ini have fun. Lebih ke have fun. Iya. Terus apa lagi Tika? Selain bersenang-senang, ada apa lagi nih menurut kakak? Itu aja sih, kayak lebih ke have fun aja, seru-seruan, kadang materi. Oh, lebih bermacam-macam ya kak kegiatannya, ada materi, ada latihan rutinnya, bisa juga latihan gabungan bersama-sama sekolah lain. Terus kalau dari Kak Yazid gimana nih Kak? Ya sama aja sih, kayak PMR itu kegiatannya banyak banget. Jadi dari sosialisasi, dari latihan gabungan, habis itu lomba-lombanya juga banyak sekali. Jadi itu yang membedakan PMR dengan yang lainnya. Terus juga PMR ini banyak sosialisasinya terhadap anggota PMR lain gitu. Jadi itu juga tantangan tersendiri karena kan kita kadang ngomong sama dia, kadang kayak ada nggak nyambung gitu ya. Jadi itu juga tantangan tersendiri gitu. Kayak nggak seru, kayak apa sih nih orang kok kita bahas kesini, dia bahas kesini gitu. Nah kalau Kak Sevilla gimana nih? Ya kurang lebih sama sih menurutku. Ini juga PMR tuh lebih seru aja daripada ekskulku yang lain. Terus kayak PMR ini yang ngurus kayak kita sendiri juga, paling cuma menghubungi pembina aja ke gurunya gitu. Ya kayak buat dibantu-bantuin gitu ya, biar kayak kita nih mengikuti kegiatan, mengikuti eskul ini tuh bener gitu, ada yang dampingi gitu. Jadi ya gak hanya main-main aja gitu, tapi ada kegiatannya. Nah teman-teman, gak terasa dari perbincangan kita pada podcast hari ini dari teman-teman dari PMR Wira SMK 2, terus tuh ada PMR Wira SMA Negeri 3 dan ada PMR Wira SMA Vidatra. Nah dari pembahasan kita sudah membahas tentang motivasi mereka menjadi ketua, terus tuh kenapa mereka mengikuti eskul PMR, terus tuh ada juga tentang tantangan dan hambatan mereka, ada juga kayak cara mereka membagi waktu antara eskul PMR, masalah sekolah dan kegiatan luar. Mungkin ini saja dari perbincangan kita pada hari ini, sharing with Forbis pada hari ini. Mungkin kita bisa lanjut di sesi 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi